Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-12 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda terguncang, salah dong. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. An-Nadr bin Al-Harits. Ini adalah tokoh ke-12 kita. Dia ini adalah pemuka dari Bani Abdiddar. Dan dia juga sama seperti Uqbah bin Abu Mu'id. Dia pernah menimpukan isi perut hewan yang sudah disembelih kepada Rasulullah SAW. Dan dia juga merupakan salah satu dari 11 algojo yang menunggu di luar rumah Rasulullah SAW dengan niat untuk membunuh Rasulullah SAW sesaat sebelum hijrah. Dan sampai pada video ke-12 ini berarti kita sudah mempunyai 6 nama dari 11 algojo yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. 6 nama itu adalah Uqbah bin Abu Mu'id, An-Nadr bin Al-Harits, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, kemudian Zam'ah bin Al-Aswad, dan Tu'aimah bin Adi. Ketika dakwah mulai dilakukan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW, An-Nadr bin Al-Harits ini pernah berkata di depan orang-orang Quraisy. Dia bilang, "Hei orang-orang Quraisy, sungguh telah datang kepada kalian suatu urusan yang kalian tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena sesungguhnya Muhammad itu adalah pemuda yang paling kalian ridhoi, yang paling jujur perkataannya, dan yang paling besar amanahnya. Maka ketika dia datang membawa ajaran yang dia sudah sampaikan kepada kalian, lalu kalian bilang dia adalah penyihir, sungguh demi Allah, dia itu bukan penyihir. Karena kita sudah tahu berbagai macam penyihir dengan segala hembusan dan buhul talinya begitu. Muhammad itu bukan penyihir. Lalu kalian bilang Muhammad itu adalah dukun. Sungguh demi Allah dia itu bukan dukun. Karena kita sudah tahu bahwa Muhammad itu tidak pernah qomat kamit, baca mantra, dan segala macamnya. Lalu kalian bilang Muhammad itu adalah penyair. Sungguh demi Allah Muhammad itu bukan penyair. Karena kita sudah mempelajari segala jenis syair yang ada di Jazirah Arab ini, dan kita tahu apa yang keluar dari Muhammad itu bukanlah syair. Maka Muhammad itu bukan penyair. Lalu kalian bilang Muhammad itu adalah orang sinting. Sungguh demi Allah dia itu bukan orang sinting. Karena kita tidak pernah melihat dia itu meraung-raung atau bertingkah aneh layaknya orang sinting ataupun berbicara sendiri. Sungguh Muhammad itu bukan orang sinting. Maka kalian hai orang Quraisy, cobalah lihat kembali posisi kalian. Dan kalian harus sadar kalian itu sudah datang kepada kalian sebuah urusan yang sangat besar. Sewaktu saya baca ini, saya pikir setelah dia berkata seperti itu, dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Ternyata tidak. Si manusia ini malah pergi ke Hirah. Dia jalan-jalan sampai di kawasan Hirah ini, kawasan yang ada di Irak sana. Dia jalan-jalan ke sana untuk mempelajari kisah raja-raja Persia, khususnya Rustum dan Asfandiar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menandingi Al-Quran. Jadi ketika selesai dia belajar dari Irak sana itu, dari Hirah itu, ketika dia pulang, ketika Rasulullah SAW itu melakukan pertemuan untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang, dia itu, An-Nadr bin Al-Harits ini menguntit dari belakang. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara, dia langsung sambar begitu. Demi Allah, penuturan Muhammad tadi itu tidak akan sebagus dengan apa yang akan saya katakan ini. Kemudian mulailah dia berkisah sedih di hari Minggu. Berkisah tentang raja-raja Persia. Di waktu yang lain, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa An-Nadr bin Al-Harits ini pernah membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Kemudian ketika ada seorang laki-laki misalkan yang menolak untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka An-Nadr bin Al-Harits ini akan menghadiahkan laki-laki tersebut satu orang penyanyi perempuan yang dia punya. Kemudian penyanyi perempuan ini siap melayani mulai dari bernyanyi sampai menyiapkan makan dan minum. Kayaknya ini cikal bakal dari bisnis karaoke. Bang, lagu terakhir ya bang ya. Ketika di perang Badar, An-Nadr bin Al-Harits ini tertawan bersama dengan Uqbah bin Abu Mu'id yang sudah kita ceritakan di video-video awal. Nah, ketika perang Badar ini selesai, kemudian pasukan muslimin sudah menang. Ketika pasukan muslimin kembali ke Madinah, di tengah jalan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memenggal kepala An-Nadr bin Al-Harits.
An-Nadr bin Al-Harits ini dijatuhi hukuman mati karena dia ini adalah penjahat perang. Dia pembawa benderanya pasukan musyrikin. Kemudian dia juga adalah pemuka Quraisy yang amat jahat dan yang paling banyak memperdayai Islam. Maka kepala An-Nadr bin Al-Harits ini kemudian dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan demikianlah kisah dari An-Nadr bin Al-Harits. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa besok dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.